mungkin seharusnya masih cukup lah untuk bisa membuat mereka kabur ketika diserang dengan adanya sisi power yang begitu tinggi. Yep. Alright. Ini dia Cavalry dan juga anak dewa. Mereka pun udah siap untuk bisa melihat bagaimana match yang ketiga di game yang pertama. Jadi untuk malam hari ini, MPL Arena, mana suaranya? Alright. Kita terbang menuju ke line of down untuk melihat semakin dekat ke upper bracket atau Wedge. semakin dekat ke babak playoff karena Wih. memang misinya cukup berbeda tapi ada yang misi Misi juga. Lagi seharusnya. Wait. Apakah Carmillanya akan efisien It's- atau tidak? Hehe, sudah lama ya kita tidak melihat Marshall Fandi nih. Ini Marshall Fandi yang akhirnya juga sudah kembali akan memulai bagaimana game yang pertama untuk di match terakhir kita di hari ini. Terlihat dan agresivitas itu dia yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Even pun power clear-nya dari case ini cukup cepat ya Prof. Ya jatuhnya juga kalau kita ngomongin Lilia, dia pasti bakal powerful banget sih untuk nanti di late game ya. Karena dengan adanya Angry Gloom, terus juga power dia dengan ada Black Shush, cooldown juga cepat. Apalagi buat penggunanya Inspire loh di sini. Dia ingin bermain lebih cepat lagi dengan ada Emblem Mage. Dari awal aja dia udah dapetin 10% cooldown reduction. Tapi kalau misalkan dia bikin Karaen Talisman akan lebih powerful juga nih untuk cooldownnya. Makin lebih bisa spam untuk Magic Shush. Yap, akan. Black Shush. Wih, Black Shoes. Black Ya, Shoes. lagi di arah tengah ini udah mulai terjadi adanya poke damage juga tapi Mueza Waduh, Mueza satu terakhir ya Mueza. Mau tidak mau pun harus pergi dari tersebut karena kalau tidak akan berbahaya sepersekian detik lagi saja. hampir ya itu ya low banget HP-nya tapi untungnya masih juga menahan ke Wes, arah flickernya. Hampir aja tadi Fabian bisa mendapatkan ke arah Case, di mana Case masih level 2, belum ada Black Shoes dan gagal lagi mereka untuk melakukan tindakan untuk bisa mendapatkan poin kill. Ya tapi Spear of Alpha-nya emang nggak kena sih sebenarnya bertukar dari segi poke damage-nya. Tapi kalau ngelihat ini belum ada yang debut pick ya. Ini memang lebih berkutat ke arah hero-hero nyaman aja nih Prof. Iya, dan yang terpenting belum ada battle spell yang digunakan juga dari anak-anak dewa. Waduh, di tempat yang lain tuh sedikit lagi Aran bisa dia bertahan karena masih menyisakan dan wow, hampir ya. Dan itu dia battle spell yang akhirnya juga di-trigger ya. Satu buah flicker yang harus dikeluarkan juga. Dan ini akan menghambat nantinya untuk bisa memberikan inisiasi kejut di area turtle karena level 4 pun belum tersentuh oleh Aran. Yap, dan di atas Aran tidak jadi untuk recall, dia mungkin ingin mendapatkan tambahan SP saja ya dari satu wave minion yang akan dia hajar dan turtle berhasil diambil oleh Dewa. Yap, Ini Favianya dapetin orange yang dimiliki sama Ray sih. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget untuk teman-teman dari tim Liquid ID. Mereka tetap bisa pegang gold lead-nya secara individual tapi ya berbeda. Dengan kehadiran dari anak-anak dewa yang mendapatkan turtle yang menandakan kalau mereka dapatnya sharing. betul. Dan ini juga ngelihat dari Nathan beserta Carmilla, ini 2 kali pick, 2 kali menang loh untuk tim Liquid ID. Ya makanya mungkin ini akan tercipta combo yang lebih mematikan nanti di late game dengan adanya entropy juga. Yang bisa mengacak-ngacak. Dengan ada slow effect itu dia, weakness finder. Oh! Wedge, ada satu pergerakan. Apakah akan dilanjutkan ke satu Spear of Destruction? Tidak ternyata. Tidak ya, lebih memilih untuk meredam saja. Ya. Karena itu udah pasti mati gak sih kalau disamperin? Sebenarnya karena Iron Shiki belum mengeluarkan Purify. interference sih. Interference yang penting. Kalau Purify oke lah, mungkin gak bakal di-trigger buru-buru juga. Tapi interference itu kan ngasih efek mini CC. Dan itu ngebuat nantinya. Wow. Sendiri lagi. Tadi sendiri. Pak Pulung pas Geek Fam sendiri benar. Benar. Kalau ini benar lagi, wah. Saya tidak tahu ya Pak ya. Dan sekarang ada satu pergerakan lewat. Spiral apa yang langsung dikeluarkan. First blood menjadi milik dari Iron Shiki. Wah, yang dapat first blood-nya Iron Shiki. Bakal menguntungkan banget dan farming dua lane juga agar lebih cepat atau lebih owning dibandingkan dengan Moskov yang farmingnya satu lane dari Watt. Wow, lagi-lagi ya ini akan menunjukkan bagaimana dari segi landingnya dan bahkan terlihat sebenarnya masih pasif ya. Untuk kedua belah tim masih coba untuk poke-poke aja, skirmish aja. Tapi nggak ada follow up dan juga commit yang dilakukan. Lagi dan lagi ya. Fabian ada di mana-mana loh dengan speed. Oh, apa yang dia milikin. Wah, tapi itu dia. Susah banget sih untuk bertahan dari serangannya Alpha, terutama untuk para fighters ya. Karena true damage-nya bakal tembus juga walaupun ada shield. Oke, dan mereka seperti ya ingin mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana tadi ada pergerakan dimiliki oleh Fabian yang terlalu dalam masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Tapi sejauh ini malah Mueza yang menjadi korbannya lagi sedikit lagi Aran. Ada Spear of Destruction tadi nggak connect ke arah siapapun tapi Fabian yang malah menjadi korban dan juga Widi menjadi korban yang kedua, bahkan Aran bisa saja menjadi korban ketiga karena dengan efek slow yang diberikan. Tapi untung saja Aran pun masih berhasil kabur. Tapi Iron sudah mulai bergerak ke arah tengah. Keuntungan sebenarnya dipegang juga sama Dewa sih dengan adanya hilang ke arah Favian dan Widinya juga. Dan sekarang akan dilipat gandakan lagi karena Turtle pun kembali jatuh ke tangan dari Dewa United. Ya, dan farming pattern-nya sekarang
sedikit mirror ya untuk Aaron Shiki. Dia menghindari kehadiran dari Supra Supriyadi. Dia bermain di bagian top lane, di bagian EXP lane, terutama untuk mendapatkan level yang lebih sepadan untuk nanti bisa lebih spam nih untuk entropinya ketika ada di level yang ke-8. Dan ini dia di week yang kelima. Game fact untuk GoPay kita adalah Povius yang menjadi hero yang paling sering menjadi first pick. Dengan 12 kali first pick dari total 16 game. Cuma 4 game ternyata yang gak first pick Povius. Kayaknya karena di ban nih. Waduh, tapi ya kalau ngeliat di bawah juga lagi-lagi. Ini dia Sorizo kuat banget dengan hero-hero yang sustain kayak gini kan. Yep. Yeah. Ini emang favorite-nya Sorizo banget lah untuk bisa bermain dengan tipikal-tipikal hero yang bisa survive. Bahkan bisa fight back di belakang. Waduh, Widhi. Widhi-nya masuk ke dalam rumputan di mana tadi ada beberapa player yang dimiliki oleh Dewa, hampir aja. Karena mulai tertancap ya dengan Spear of Misery-nya juga. Kembali turun dari segi temponya, pertukaran kian terjadi. Dan bahkan Yeskiel, Oke, Moeza? Moeza terlalu beranikah tadi atau dengan efek Cyclone Eye tadi dirinya maju jauh banget ke area terdepan. Dan Moeza mau tidak mau, tapi ada satu lagi pergerakan lewat Eternal Skull yang langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga Iron Shiki harus balik lagi ke tempat yang lain, namun Widhi masing-masing Romar lenyap. Dan lagi-lagi pertukaran terjadi tapi tidak dengan turretnya juga yang sekarang memang sudah di mirror. Terlihat bagaimana satu buah sinkronisasi Eternal Guard dan Entropy langsung di depan muka Eternal Guard-nya. Iya, itu benar-benar kayak langsung hilang seketika dan Primal Ride dari Moeza aja nggak bisa untuk nge-handle itu semua. Karena armor juga berkurang kan. Damage-nya untuk Primal Ride yang akan lebih tinggi. Aaron Shiki bahkan sekarang kan harus lebih berhati-hati karena kalau kita ngomongin soal bagaimana player head to head-nya. Ini mungkin terlihat dari gold per minute-nya emang lagi-lagi Aaron Shiki tipe yang farming. Sementara Watt kebalikannya, dia maunya team fight terus. By level aja udah kelihatan loh, Watt-nya ada di level ke-8, baru dapetin level 9. Aaron Shiki dari tadi dia level 9-nya. Tapi ya balik lagi kayak lebih ke adaptif ya untuk sekarang kayaknya. Kebutuhan di saat fight dan sekarang Turtle akan di-setup oleh tim Liquid ID. Yap, dan di bawah ada gangguan dari Aran, namun ada gangguan balik pula dari Sorizo. Tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Favian. Ya masih cukup aman dan tidak ada perfect Turtle kali ini untuk Dewa United. Dan tim Liquid ID ini udah mulai sabar dan apakah ini waktunya mereka untuk fight? Karena coba untuk ngejar karena Watt-nya sekarang. Oke, dikejar oleh Widhi dan juga ada satu Spiro Alpha yang dikeluarkan dan Watt masih sempat untuk bisa masuk ke dalam outer turret yang dimiliki di bagian atas. Hanya saja Eternal Skull-nya dikeluarkan pula, Watt-nya dikejar-kejar dengan begitu banyak tekanan masuk ke dalam tubuhnya. Coba lihat mau pergi ke arah mana, namun di bagian bawah Favian yang dikeroyok bisa-bisa di Favian. Masih sempat untuk bisa mendapatkan satu poin kill, juga ada Vengeance yang dihatikan oleh Sorizo. Tapi sejauh ini Support ada penalty zone dikeluarkan pula, pertempuran yang masih terus berlanjut. Moeza belum bisa melakukan banyak hal di mana ada Aran di bagian belakang dengan palu besarnya berhasil ngegetok ke arah dari Moeza. Dan double kill diamankan oleh Aran dan bahkan Favian. Ini benar-benar udah di geng 4 orang dan setidaknya dia bawa oleh-oleh. Dia nggak tumbang sendirian. Ya, dan bahkan karena tadi ya build itemnya Silence Robe yang membuat Alpha dari Favian benar-benar strong banget di depan. Dan Spear of Alpha predict move-nya ketika Watt hadir dengan adanya Spear of Destruction. Bahkan inner turret dari atas. Ini udah hancur juga dengan adanya Aaron Shiki. Turret Wah, destroyer. ini lebih mahal sih purple buff-nya buat sekarang Ray. Oke, Mau nggak mau sih harus ada 3-4 pemain yang melakukan defense di area dari purple buff. Dibanding nanti diambil nih purple buff-nya sama Aaron Shiki. Karena Aaron Shiki udah OTW nih untuk bikin 3 Magic One. Dia akan on the way ke Holy Crystal. Wah, ini Dewa harus aware sih. Lengah dikit turret bisa hancur. Karena kita tahu bagaimana cepat banget untuk Nathan bisa meltdown. Tapi sebenarnya sama dengan adanya power damage per second dari Watt-nya. Cuman kayak dari tadi ngeliat dari Watt dia dibutuhkan banget nih untuk team fight. Untuk bisa melakukan adanya dealing damage lagi. Ya. Ini tapi jangan lupakan ya bagaimana combo dari Widhi dan juga nanti dengan Favian dan Aran. Ini 3 sosok area of effect yang mengerikan tapi Ray 1v1. Ray masih cukup berani. Mundur. Tapi Favian lah yang mundur karena ada Lord juga di sisi yang lain. Gak mau tuker damage atau tuker darah terlalu banyak ya. Nanti takut rugi pas ada Lord. Yep. Karena balik lagi ya sama-sama beradu fighter kali ini. Setup menuju ke arah Lord akan segera dilakukan. Zoning out akan dilakukan oleh Aran pula. Yap. Sekarang ada Sorizo dan juga Moeza. Mereka mencoba untuk bisa mendekati ke area dari Lord tersebut. Hanya saja Aaron Shiki terlalu dekat ke atau dia. Siapa untuk bisa menghantarkan damage-nya. Coba lihat Moeza. Langsung dihilangkan dengan sangat cepat bahkan untuk sekarang. Dari Lordnya berhasil langsung diamankan. Favian yang dikejar di bagian belakang kuatnya. Berhasil mendapatkan ke arah Favian tapi malah langsung ditimpa oleh Yeskiel dan Aaron Shiki. Di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Dan Case beserta dengan Ray. Mereka bekerja sama untuk bisa menghantarkan poin kill demi poin kill. Itu bagus banget sih. Curse of Blood dan juga damage dari Yeskiel. Moeza yang ada di pinggiran tapi ada tadi pasifnya dari Curse of Blood tersebut
ngikut dan akhirnya hilang. Ya, pembagian damage-nya ya, convert damage-nya juga terbagi ketika mereka terkoneksikan. Sehingga buat sekarang, keuntungan berlipat ganda berada di kubu dari tim Liquid ID. Ray-nya juga kena zoning, jauh banget tadi dia untuk beradu retribution dengan Favian. Tapi untungnya ada Watt tadi ya, dia nge-trade sedikit sama Favian. Karena Spear of Destruction-nya juga connecting. Dan dia langsung blink out ke belakang. Yap. Flanking kayaknya bisa jadi solusi sih dari Dewa. Karena terbukti tadi lumayan efisien loh pas Watt-nya dapetin momentum ke belakang. Iron Chick-nya juga jadi harus berhati-hati nih. Kalau dia buka entropy di belakang, jangan sampai malah dia yang ditargetkan sama Watt karena ingat Watt punya Spear of Misery. Itu dia. Tapi sekarang Lord akan di slow push juga di arah topnya. Di bawahnya bakal coba untuk didorong. Tapi 5 pemain dari Dewa, mereka udah langsung mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid ID. Menit 10, udah ada Queen Swing dari Favian, Holy Crystal buat Iron Chicky. Ya, dia pun mencoba untuk mengincar ke inner turret juga. Mendapatkan semua vision di area jungle dan ingin menguasai area rivernya nanti. Biar lebih leluasa ketika ada Lord yang selanjutnya. Oh, bakal trigger pasifnya. Wow, ini cukup mahal pastinya di arah tengah bakal ada satu dorongan lagi yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Oke, tapi mereka juga mainnya cukup sabar gitu loh. Mereka Tenang. tetap setia, tetap stay gitu loh. Untuk bisa menunggu sampai mereka nanti pemain dari Dewa mau keluar dari area pertahanan. Oke. Dan sementara itu juga terlihat ya dengan Magic Sentry yang telah diaktifkan. Gak banyak yang bisa dilakukan oleh Dewa. Selagi menunggu gak sih Prof? Kayaknya winning condition mereka gimana nih? Ya kalau bisa sih jangan sampai nanti gold lead-nya makin lebih unggul buat tim Liquid ID ya. Karena udah 3.000 nih, jangan sampai mentok di 5.000 perbedaan goldnya. Karena kalau misalkan next Lord perbedaannya 5.000, ini Mueza lewat atau lengah sedikit bisa diganyang sama teman-teman dari tim Liquid ID. Main front to back pun udah cukup, lihat Holy Crystal. On the way ke Iron Chicky mungkin, datang Oke, bahkan. ketahuan tapi masih ada satu Spear of Misery sedikit lagi tersisa. Iron Shiki masih berhasil sama dan Wattnya masih berhasil mendorong lagi dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery yang tadi dia miliki, namun di tempat berbeda areanya malah menjadi korban dari shutdown pun tercipta. Hanya menyisakan Watt sendirian, triple kill berhasil didapatkan oleh Yehezkiel. Dan itu dia salah satu bantuannya juga Curse of Blood yang akhirnya membuat dari Yehezkiel akan semakin optimal untuk delivering damage. Nyisakan Watt sendirian. Masih ada satu wave yang di arah tengah akan dikawal oleh 4 pemain dari tim Liquid ID. Ini dan lebih gila adalah Iron Chicky nggak ke-trigger Purify-nya dan lihat. Oke, dan mereka ingin langsung maju ke bagian depan dan juga menutup game ini menjadi game yang sangat cepat. Wow, dan bahkan pasif agresif. Bergerak diam tapi mematikan. Tim Liquid ID. Mereka gak banyak melakukan teamfight besar, tapi objektif, targeting yang optimal membuat mereka bisa menyelesaikan game yang pertama dengan begitu cepat, hanya di 12 menit saja. Dan kombinasi yang mengerikan loh, antara Carmilla dan Vexana. Siapapun yang terkena efek knockup airborne